Jadi selamat pagi, ini merupakan video pengantar yang secara luas memberikan arah dan gambaran tentang rubrik penilaian. Nah, kita mengawalinya dengan berbicara mengenai 6 pertanyaan pokok. Apa itu assessment rubrik, mengapa, dan kapan, di mana, siapa, dan bagaimana. Jadi, saya akan mengawali dengan perbincangan apakah assessment rubrik tersebut, gitu ya. Baik, assessment rubrik itu sebenarnya mencerminkan mutu, yang dalam hal ini adalah mutu dua hal. Kita menjelaskan mutu tentang proses pembelajaran itu sendiri, dan sekaligus juga mutu hasil. Dan kehadirannya di dalam mekanisme pelajaran itu sebagai penyediaan fasilitasi, yaitu untuk proses yang baik dan hasil yang optimal. Nah, untuk lebih detailnya, substansi akan kita bicarakan di tempat yang lain, tapi ini gambar umum saja. Pertanyaan yang dijawab kedua itu terkait dengan mengapa. Nah, mengapa itu ada dua hal. Yang pertama adalah akuntabilitas. Jadi konsep akuntabilitas merujuk pada kesediaan kita sebagai guru, dosen, untuk dilihat, direview, apakah pekerjaan kita ini itu beres atau tidak. Dan ini ditunjukkan dari kejelasan tentang arah yang mau kita tuju. Satu, jelas kita tahu arah yang mau kita tuju melalui pembelajaran kita. Yang kedua, kita tahu kriteria mutu apa yang harus kita capai. Dan terakhir, tahu cara mencapainya. Ini kita dengan menyusun rubrik yang jelas, kita akan memberikan kualitas akuntabilitas dalam diri kita. Dan alasan yang kedua tentu saja itu akan menjadi alat bimbing, menjadi guidelines bagi para mahasiswa kita. Yaitu ketika mereka sedang melakukan persiapan. Nah, kemudian kita akan beranjak pada pertanyaan ketiga, kapan? Nah, di dalam pengalaman yang saya jalani, rubrik itu akan disiapkan di awal semester, dijelaskan lengkap di awal, kemudian saya akan mendiskusikan secara elaboratif tentang, ini loh kualitas mutu yang dihasilkan dari pekerjaan kamu, dan kemudian otomatis akan saya gunakan sebagai alat bantu penilaian. Di mana? Nah, nanti akan kita lihat lebih jauh di bagian ini. Nah, yang perlu kita pahami adalah bahwa ketika kita bekerja secara optimal untuk penyiapan asesmen rubrik ini juga akan ditagih di kriteria 6 untuk akreditasi terbaru. Jadi ini bukan hal yang sia-sia. Kemudian saya lebih suka mendekatinya secara terintegrasi, maka saya tempatkan di LMS belajar. Contoh dari pemanfaatan LMS untuk rubrik ini akan saya berikan di lain kesempatan. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah peran. Ya. Siapa yang terlibat? Tentu saja saya memastikan bahwa Anda sendiri sebagai dosen, saya juga, dan juga sebagai guru, itu mempunyai tanggung jawab untuk develop atau mengembangkan instrumen rubriknya. Dan tentu saja pemakainya adalah mahasiswa. Nah, detail nanti akan secara pelan dan pasti saya berikan, sementara video ini fokus pada gambar besar. Nah, untuk bagaimana tutorial khusus akan disampaikan secara terpisah. Jadi khusus untuk gambar besar tentang pengantar asesmen rubrik, sampai sekian dan terima kasih.